warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini, kita akan sharing tentang software SPSS dengan uji lanjutan dari Repeated ANOVA. Ya, contoh yang kedua dari Repeated ANOVA. Ini adalah studi kita yang sama seperti contoh pertama Repeated ANOVA, ya. Kemudian sampel kita tambah sampai 25 responden di sini. Dan ini adalah skor TOEFL ya. Skor TOEFL pertama, skor TOEFL kedua, TOEFL ketiga, dan TOEFL keempat. Jadi repeated ANOVA digunakan ketika subjek ya yang menjadi penelitian kita ya, Bambang, Sipa, Lala, dan seterusnya diberikan perlakuan tes secara berulang ya. Pada subjek yang sama dilakukan beberapa kali treatment atau ya perlakuan. Dalam hal ini adalah dilakukan tes TOEFL sebanyak 4 kali. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian kita ingin mengetahui apakah skor TOEFL tes pertama sampai tes yang keempat itu berbeda signifikan. Dan yang kedua, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan secara keseluruhan rata-rata tes TOEFL berdasarkan jenis kelamin. Dan yang ketiga, apakah ada interaksi antara tes TOEFL dengan jenis kelamin. Menurut Julia Palan, ya, asumsinya adalah pertama normalitas data kita periksa, dan yang kedua adalah homogenitas varians, akan tetapi perlu ada pemeriksaan homogenitas varian lainnya, yaitu homogeneity intercorrelation yang diuji dengan box M-test. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Ya, kita langsung saja kepada buka SPSS-nya. Ini adalah contoh datanya seperti ini, ya. Ada 20 responden, ya, mulai dari responden pertama Ana, 25 Ana, Budi, Wati, Iwan, Agus, sampai ada Susi, Rina, dan Ade. Tes yang pertama, tes TOEFL-nya. Tes kedua, tes ketiga, dan keempat, ini adalah jenis kelamin. Kita coding dulu untuk jenis kelamin. Satu, jenis kelamin laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan. Enter, add, oke, klik. Sudah, kita kembali tes ini masuk di sini general linear model, kemudian repeated measures untuk repeated ANOVA ini ada di sini, ya. Kemudian sama seperti yang tadi ya, kita klik di sini yaitu tesnya TOEFL, kita reset dulu ya. Ya, misalnya di sini kita ganti TOEFL, skor TOEFL, kemudian klik 4, ya, kemudian klik add. Ya, kemudian kita klik ya tes 1 sampai tes 4 di blok, kemudian kita pindahkan ke kanan within subject variable. Sedangkan jenis kelamin kita masukkan ke faktor ya, between subject factor. Untuk option kita pilih statistik deskriptif dengan homogeneity test. Ya, kemudian klik OK, kemudian kita klik plot juga. Ya, kita klik plot jenis kelamin line, kemudian TOEFL-nya adalah di aksis ya. Kemudian klik add. Ya, interaksi antara TOEFL dengan jenis kelamin. Chart lainnya adalah berbentuk garis, line chart seperti ini. Uji post hoc dapat kita lanjutkan apabila kita menolak H0 ya, yang berarti bahwa ada perbedaan rata-rata di antara uji tes ya. Kita bisa lakukan nanti setelah kita melihat hasilnya. Oke, sudah selesai, kita klik OK. Kita lihat asumsi di dalam homogenitas varian ya, kita lihat asumsi dalam Mauchly's test of sparity. Ini adalah asumsi homogenitas varian untuk untuk tes pertama, tes kedua sampai dengan tes keempat ya. Ini adalah uji homogenitas varian di dalam repeated ANOVA. Namanya adalah Mauchly's test of sparity. Ya, kita berharap untuk menerima H0 ya, yang berarti bahwa asumsi data terpenuhi. Yang kedua, tambah ketika kita memasukkan variabel jenis kelamin uji box test ya, box test M ya. Kita berharap untuk menerima H0 juga yang mengasumsikan bahwa variasi skor tes TOEFL antara laki-laki dengan perempuan ya itu homogen. Nah, ini sudah dibuktikan dengan box M test ya, antara laki-laki dengan perempuan homogen. Di sini sudah terlihat 0,136 lebih besar dari 0,05.
maka terima 0. Ya, asumsitas varian. Kemudian kita lihat hasil pengujian beda rata-ratanya. Skor beda rata-rata TOEFL dari skor pertama sampai skor yang keempat. Kita lihat di sphericity assume, ya, karena asumsi homogenitas varian terpenuhi. Kita lihat signifikansinya 0,00, kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa rata-rata skor TOEFL antara tes 1, tes 2, tes 3, dan tes keempat berbeda signifikan, secara statistik berbeda. Kita lihat TOEFL cross jenis kelamin. Apakah skor tes TOEFL berdasarkan jenis kelamin atau interaksinya itu berbeda secara statistik? Kita lihat signifikan juga, mengindikasikan bahwa ada interaksi antara jenis kelamin dengan skor TOEFL yang dihasilkan. Ya, ini signifikan. Kemudian langkah selanjutnya kita chart, ya. Dari hasil chart ini, kita dapat interpretasikan bahwa ada peningkatan skor TOEFL dari tes 1, tes 2, tes 3, tes keempat. Secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, tes TOEFL-nya mengalami peningkatan dari tes pertama hingga tes yang keempat. Nah, dari hasil plot ini bisa kita lihat, ya, ada interaksi antara skor TOEFL dengan jenis kelamin. Pada tes pertama, ya, skor TOEFL perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, atau laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan pada tes TOEFL pertama dan kedua. Sebaliknya, pada tes TOEFL ketiga dan keempat, perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki skor TOEFL-nya. Maka mengindikasikan bahwa ada interaksi antara jenis kelamin dengan skor TOEFL yang dihasilkan, ya. Bisa kita lihat tadi secara statistik signifikan, ya. Bisa dilihat di dalam plot ini. Di dalam tabel ini signifikan 0,002. Bapak Ibu semua, demikianlah repeated ANOVA untuk yang kedua. Bisa kita lakukan yang adalah tas, yang kedua uji variance untuk repeated ANOVA ada di sini. Mau test sphericity harus di atas 0,05. Adalah uji box M-test, ya, untuk menguji apakah varians antara laki-laki dan perempuan, ya, berdasarkan jenis kelamin sama, ya. Dilihat skor TOEFL antara variasi skor TOEFL antara laki-laki dan perempuan apakah relatif sama atau asumsi. Kemudian kita lanjutkan ujinya di sini, ya, karena asumsi sphericity-nya terpenuhi maka kita lakukan membaca hasilnya di sini. Kemudian interaksinya juga sphericity assume ada di sini, ya. Bisa kita lihat bahwa ada interaksi antara skor TOEFL laki-laki dan perempuan. Kemudian lihat gambar seperti ini. Ada trennya, tren data linear dan kuadratik, linear signifikan tetapi kuadratiknya tidak signifikan, ya. Berarti pola peningkatan skor TOEFL antara laki-laki, ya. Skor TOEFL untuk TOEFL pertama, kedua, dan ketiga cenderung linear. Begitu juga TOEFL berdasarkan jenis kelamin juga cenderung linear. Demikian Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih. Semoga bertemu kembali dalam tutorial berikutnya. Assalamualaikum.